Halo semuanya, selamat datang di perenungan kita hari ini. Di tengah hiruk-pikuk berita global, khususnya konflik yang terus bergejolak di Timur Tengah, kita mungkin sering bertanya, apakah perang antara Israel dan Iran, dan ketegangan di sana, adalah tanda yang jelas bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali? Pertanyaan ini bukan sekadar keingintahuan, melainkan sebuah pencarian makna teologis. Mari kita selami bersama, berdasarkan apa yang diajarkan Alkitab kepada kita. Memahami tanda-tanda akhir zaman menurut Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, memang memberikan gambaran tentang kondisi dunia sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun, penting untuk memahami sifat tanda-tanda ini. Tanda-tanda umum yang telah dan akan terus ada, Yesus sendiri menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 24, Matius 24:6-7a, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Matius 24:7b-8, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa perang, kelaparan, dan bencana alam adalah bagian dari realitas dunia yang jatuh dan akan terus terjadi. Ini adalah permulaan penderitaan, bukan puncaknya. Artinya, keberadaan konflik seperti antara Israel dan Iran, meskipun tragis, selaras dengan gambaran umum kondisi dunia yang disebutkan Alkitab, tetapi itu sendiri bukanlah satu-satunya atau tanda final. Peringatan untuk tidak berspekulasi tentang waktu. Yang terpenting, Alkitab juga secara tegas memperingatkan kita untuk tidak mencoba menebak waktu kedatangan Kristus. Matius 24:36, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kisah Para Rasul 1:7, jawabnya, Yesus, kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya sendiri. Ini adalah dasar teologis yang kuat. Jika Yesus sendiri tidak menyatakan waktunya, kita pun tidak seharusnya berspekulasi. Peran Israel dalam nubuat akhir zaman Israel memang memiliki posisi yang unik dan sentral dalam rencana Allah sepanjang sejarah keselamatan, termasuk di akhir zaman. Kembalinya bangsa Israel. Banyak teolog dan penafsir Alkitab melihat berdirinya negara Israel modern pada tahun 1948 sebagai penggenapan nubuat-nubuat Perjanjian Lama tentang kembalinya bangsa Israel ke tanah mereka setelah pembuangan yang panjang. Yehezkiel 36:24, Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ini adalah tanda besar yang sudah tergenapi dan menunjukkan bahwa kita memang hidup di zaman yang penting secara kenabian. Nubuat tentang konflik di sekitar Israel, Alkitab juga berbicara tentang konflik yang akan berkecamuk di sekitar Yerusalem dan Israel di akhir zaman. Zaharia 12:3, Maka pada waktu itu aku akan menjadikan Yerusalem suatu batu yang berat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah akan luka parah. Segala bangsa di bumi akan berhimpun melawannya. Beberapa penafsir mencoba mengidentifikasi bangsa-bangsa modern dalam nubuat seperti Gog dan Magog di Yehezkiel 38:39, di mana Persia, Iran modern, disebutkan sebagai salah satu entitas yang akan bergabung dalam serangan terhadap Israel. Namun, interpretasi ini memerlukan kehati-hatian karena mengidentifikasi negara kuno dengan negara modern secara mutlak tidak selalu mudah dan sering menjadi bahan perdebatan di kalangan teolog. Kesimpulan teologis dan sikap kita jadi, apakah konflik Israel-Iran adalah tanda kedatangan Yesus? Bukan tanda tunggal yang spesifik. Dari sudut pandang teologis yang seimbang, konflik Israel-Iran bisa dilihat sebagai salah satu contoh dari perang dan desas-desus perang yang Yesus sebutkan. Ini menegaskan bahwa kita memang hidup di zaman yang sesuai dengan deskripsi Alkitab tentang hari-hari terakhir. Namun, menyatakan ini sebagai satu-satunya tanda penentu atau pemicu langsung kedatangannya adalah bentuk spekulasi yang tidak didukung oleh peringatan Alkitab itu sendiri tentang ketidaktahuan akan waktu. Fokus pada kesiapan rohani, bukan jadwal. Tanda-tanda akhir zaman tidak diberikan agar kita panik atau mencoba menyusun jadwal peristiwa, melainkan agar kita, Matius 24:42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 1 Petrus 4:7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tanda-tanda ini seharusnya mendorong kita untuk hidup dalam kesiapan rohani, memprioritaskan kekudusan, kasih, dan misi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kedaulatan Allah atas sejarah, pada akhirnya, kita berpegang pada keyakinan bahwa Allah berdaulat atas seluruh sejarah, termasuk konflik-konflik manusia.
Dia menggunakan segala sesuatu, bahkan kejahatan manusia, untuk mencapai tujuannya yang mulia. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi pada waktu yang sempurna yang telah ditetapkan Bapa. Pesan kunci untuk perenungan, pegang teguh kebenaran Alkitab, jadikan firman Tuhan sebagai panduan utama, bukan spekulasi manusia atau berita sensasional. Hidup dalam penantian aktif. Daripada menebak kapan Kristus datang, mari kita hidup seolah-olah Dia akan datang hari ini. Ini berarti hidup dalam ketaatan, melayani sesama, dan membagikan Injil. Berdoa untuk damai. Teruslah berdoa bagi perdamaian di Yerusalem dan di seluruh dunia, karena ini adalah kehendak Tuhan. Konflik dan pergolakan memang ada di sekitar kita, mengingatkan kita akan kebutuhan dunia akan Raja Damai. Namun, iman kita tidak didasarkan pada ketakutan akan perang, melainkan pada pengharapan akan janji kedatangan Kristus yang mulia, yang akan mengakhiri segala penderitaan dan menegakkan kerajaannya yang abadi.